Kali ini dapat bicara gue ngadirin satu temen lama gue, Mr. Cepel. Gue kalau ketemu dia tuh pasti tuh di satu event besar. Oke aman set. Gue sebenarnya keamanan Jis. Yang keamanan. Oh ya aman set. Satu event, dua event, ya kan. Tapi dia sebenarnya anak band bang dulu bang. Harus lah. Gue aja numpang keren sama anak band. Anak band yang memang dulu sempat ada namanya sih waktu. Gini gue flashback sedikit lah buat Mr. Ceper ini. Dulu bandnya Last Child. Gue belum kenalin semua Jis. Kakak belum. Ini dulu, ini kakak gue kan. Jadi ini kakak gue, ini abang gue, ini adik-adikan gue. Keluarga kita semua. Jadi Senasib lah ya. nggak juga sih. Berarti lu gak mau ketukar nasibnya. Jadi flashback dikit sih ke apa Per? Siap. Ini sebenarnya sih flashback plus mungkin apa ya? Gue tadi sempat ngobrol sama Bang Black. Siapa sih nih Ceper? Dia nanya. Gue nggak tahu yang mana Bang. Ini loh bandnya dulu ini. Boleh disebutin nggak? Ini bandnya dulu begini, Last Child. Bandnya. Sebelum ini udah begini, ini dulu ini loh Bang. Dia punya sempat demo kan waktu itu tahun berapa ya? Demo yang dirilis sama Distro tuh. Gue inget banget tuh sama Boy tuh dipanggil dari kantor ya kan. Udah dipanggil ada CD band demo 12 lagu isinya. Lu kalau masih inget tuh dirilis sama Distro, gue nggak tahu berapa. Itu 2000 berapa tuh? Gue masih gawe. Oh 2008. 2008 benar. Anjir udah ini start. Jadi ada OB-nya itu dia nyetelin lagunya di mulu. Ini band apaan sih nih anjing dong. Diputar lagi. Gimana sih ceritanya? Cerita dari mana nih? Cerita lu ngebikin sebuah band. Ngebikin sebuah band itu sampai akhirnya gue sampai nge-share link YouTube band lu. Bang, nih Bang, namanya nih Bang yang Ceper yang ini Bang. Keren nih. Kurus dia, nggak gede kayak gini ya kan. Jelek gue katanya kalau kurus. Itu di tahun 2011 ya. Waktu itu satu lagunya apa yang Percayalah atau apa sih? Yang masuk Dr. M ya waktu itu. Oh ya, masuk Dr. M itu Iya. Diari Depresiku. Sambil. Iya. Tapi yang ada video klipnya lagu apa tuh? Gue ngirim pokoknya ke lu. Oh. Yang ada klipnya tuh Pokoknya pedih dah, penyesalan atau apalah gue. Jadi tuh gimana ceritanya lu bikin band itu Last Child tuh? Karena gue bilang sama dia tuh jangan terekspos Bang. Ya, tapi yang maintain semua pasukannya ternyata doi kan gitu tadi. Band ini sampai bisa bertahan, sampai bisa keren-keren ini ternyata untuk survive dengan holik-holiknya itu ya. Karena tadi gue udah ceritain banyak kan. Jadi gue gini, di balik semua yang ketika itu ngirimin itu banyak cita-cita di belakang layar lah sama gue gini. Lebih dekat ke Ya penggemar kan? lah. Nah, sampai ada masalah bla 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 bla. Tapi kan gue nggak tahu. Karena orangnya gue nggak mau tahu. Ya, tahu juga. Udah bodo amat ya, main dah ya kan. Yang Penting ambil semua teman. iya. Yang kemana-mana dia mulu. ya sebenarnya itu dibikinnya setelah lulus SMA, tapi memang pas SMA itu ada tongkrongan, nama tongkrongannya itu Bengkel Staff. Nah, Bengkel Staff itu distro. Tahun? Distro Bengkel Staff itu udah berdiri sekitar 2001-an udah berdiri. Ya, kita main teman kalangan rumah dulu lah, kita masuk SMA, ada teman-teman baru, banyak nongkrong di situ, segala macam teman lah ya, dari SMP, SMA atau teman-teman baru. Singkat cerita, dari lulus SMA itu bingung lah mau ngapain, bingung gitu. Sebelumnya udah ngeband,
SD udah ngeband, SMP udah ngeband gitu. Terus sempet ngapain sih gitu ngeband gitu, sempet mikir ngapain ngeband gitu. Udah nggak main, cuma nongkrong aja, nongkrong temen-temen kalangan sendiri aja. Habis itu udah tiba-tiba ada yang ngajakin di SMA apa ya waktu itu lupa, SMA daerah Kelapa Gading. Mau ada acara pensi, tapi yang diseleksi apa namanya, Audisi. di audisi. Tapi audisi anjrit, gue nggak punya band gitu, gue nggak punya band, cuman kayak pingin wah main di acara SMA nih gitu kan, tapi gue nggak punya band. Gue ingat, ada si Dimas, basisnya si Dimas sama si Virgon kan memang satu sekolah kan, sempat satu kelas juga. Yaudah, gue manggil Dimas Cupang kan. Udah Pang, ajak Gono aja. Gono yang main? Virgon. Oh Virgon. Gue manggilnya Gono kan. Oh. Pang udah ajak Gono aja. Ya udah yuk, ya udah ntar malam deh habis maghrib naik motor sama gue. Jalanlah ke Ruko Rawamangun. Ke Ruko Rawamangun. Mau nggak ngeband? Ada acara nih di SMA, tapi audisi. Ya udah apaan bawain lagu yang ini aja katanya. Ya udah nih ada. Udah. Iseng latihan. Nggak lama kemudian audisi ikut. Udah. Itu bawain lagu sendiri? Iya, bawain lagu sendiri udah. Bawain lagu sendiri. Kebetulan Virgon emang ada lagu. Lagu. Udah itu sendiri. Udah bawain lagu itu aja lah. Ya udah oke. Udah, kalau nggak salah nggak lulus itu audisi. Nggak lolos. Iya, nggak lolos itu audisi. Ini menarik nih ceritanya. Iya, udah nggak lolos. Dengan bertiga itu? Bertiga, nggak lolos. Udah, dari situlah ya, dari acara SMA itu yang kita audisi. Ya udah, ngeband. Ya udah, ayo ngeband. Ya udah nih, gua ada lagu. Diapain lagi gitu. Ya udah, kita jamming aja, maksudnya jamming biar tambah oke kali ya, itu lagu gitu tambah asik. Begitu aja berjalan udah latihan udah nggak mikir manggung, latihan aja udah latihan. Nah akhirnya dari tongkrongan yang bengkel staff tadi itu datanglah teman-teman banyak dari Cempaka Putih, dari Romangun, dari Bekasi apa segala macam. Nah mereka lah orang-orang penggiat gigs. Ada MC yang agak ngehe, si Alay. Alay error. Iya, si Alay error tuh, si anjing. Si kecil gesit. Iya, si kecil gesit berisik. Oh main lah di acara-acara di Javu. Oh iya. Di Waitasim ya. Iya. Nah, wah anjrit, main di gigs tempat dulu gue biasa nonton juga kan acara-acara. Main lah di acara-acara gigs, main. Ya standar lah, main acara gigs. Nggak tahu kenapa, ya mungkin kalau menurut gue secara pribadi emang ada nyawanya di lagu. Terus mungkin pada saat itu adalah momentumnya anak-anak seusia gue pada waktu itu sampai bawahan ngerasain hal-hal yang sama, agak broken home gitu. Kena kali dengan lagu itu, mewakili cerita. Iya, itu yang selintingan nama lu siapa aja waktu itu? Apanya nih? Bandnya? Oh, pada waktu itu banyak banget, termasuk iya, termasuk bandnya kakak Arka. Oh ya, Arka band, Last Child. Terus kalau di anak-anak selatannya kayak Piwi, Killing Me apa segala macam. Sweet S itu ya maksudnya angkatan pada era itu ya. Nah udah main lah tuh di Javu Cafe. Karena acaranya hampir setiap minggu kan, setiap malam minggu tuh di Javu. Tapi ketika di Javu itu namanya udah Last Child. Udah. Memang dari awal Last Child. Yang ngasih nama? Kesepakatan bersama. Karena anak terakhir semua kan. Filosofinya sesimpel itu. Karena anak terakhir semua udah Last Child. Oke. Kenapa nggak bontot? Ngeng motor dong ntar. Udah. Akhirnya ya gue secara pribadi bersyukur bisa nge-create anak-anak yang
broken home yang mungkin dia merasa lagu itu mewakili jiwa-jiwanya mereka. Nah, berjalan lah sampai akhirnya ada salah satu acara di Dejavu namanya Cheers for the Beer. Itu sampai 2 atau 3 kali season. Nah di Cheers for the Beer yang pertama itu benar-benar heran, gue pun nggak tahu gitu sampai segitu impactnya anak-anak muda sama itu lagu sama si Lascial ini, bang udah Lascial yang main, robok udah tuh yang namanya di aku kehabisan oksigen. Itu lagu apa sih? Diari Depresiku. Ah iya benar. Oke, dari situlah berjalan Diari Depresiku. Sebenarnya lagi itu adalah momen, kalau menurut gue, momen di saat MP3 mengalir handphone to handphone. Iya. Jadi tiap di counter kayak Cempaka Mas kan ada tuh yang isi lagu 10.000 isi lagu 10.000 isi lagu gitu kan. 15 sama Bonus 3GP. ringtone ya. 15 sama 3GP. Nah, itulah bocor di situ. Oh. Bong segala macam. berarti ada yang diuntungkan juga bocor itu ya. Iya. Betul. Kalau menurut gue pada saat itu momentumnya mereka adalah Lascial, karena gue juga teman-teman juga Iya. menyaksikan juga gimana pergerakannya mereka. Nah, dimana pada saat itu industri musik lagi hancur kan, menurut gue. Dimana semua fisik yang kita bikin itu nggak kejual, bahkan kejualnya sedikit banget. Tapi MP3 yang harganya cuma pada saat itu berapa ya? MP3 sih. MP3 udah ceban 3 itu. Ceban 3 dan isinya ribuan lagu lah, ratusan lagu. Ganti gonta-ganti seminggu berapa kali juga boleh. Asli ya. Nah, Nah, momentum lagunya dia adalah rezekinya. Dengan lagu Diari Depresi benar-benar Depresi. yang kena Benar. ininya orang yang Benar. broken home semua. terwakilkan banyak orang kan di situ. Akhirnya berjalan sendiri. Nah, kalau menurut gua lagu dia jalan sendiri tanpa harus promo. Ya kan? Kita harus akuin, maksudnya tanpa harus promo yang gila-gilaan sampai ratusan juta, enggak dilakuin. Tapi berjalan sendiri, kita akhirnya lahir sendiri. Iya. Dan itu yang menguntungkan Lascial. Sebenarnya ya benar yang dibilang kakak itu benar. Lagu itu tuh nggak ada yang nuntun. Udah kelepas, ibaratkan lagu itu terlahir, kelepas, dia jalan sendiri. Itu pun gue ngerasain gitu. Karena kan memang kakak kan satu tongkrongan sama gue pada akhirnya, yang tadi gue bilang Bengkel Strap, akhirnya banyak teman lagi, ada yang namanya Dinasti, ada juga Congklak ya pada waktu itu ya, kita lingkaran lah ya circle. Nah, singkat cerita dari situ, ya namanya kerja enggak. Bener dong, kerja enggak, tapi tiap hari nongkrong, ngerokok, mabuk. Nah, duit dari mana kan? Ya udah dari teman-teman itu. Karena cuman kerjanya genjreng, gitaran, nongkrong, genjreng, gitaran, latihan, nongkrong, udah gitu-gitu aja. Tapi berjalan di era gigs pada waktu itu sempat udah oke apa segala macam, bingung kita punya lagu, kita nggak punya duit mau rilis. Itu lagu udah berapa? Baru satu doang kan? Tapi kan lagu yang udah lepas itu kan satu, tapi kan kita punya lagu-lagu juga kan. Masih banyak. Herannya gue sama Lascial, gue jarang banget bawain lagu orang. Dari awal Selalu berusaha coba, Gono produksi lempar nih gimana ya Mas, gitu manggil gue kan Mas. Gimana Mas? Gue coba deh gini. Karena gue memahami, gue nggak bisa main gitar. Bodoh untuk nulis lirik. Apa sih yang gue bisa? Mulut. Melodi bacot, genjrengan bacot, jang-jet, notet gitu, gue kasih. Sesederhana itu. Karena gue mikir, oh gue sadar diri apa yang gue bisa, ya itu yang gue kerjakan. Udah. Akhirnya adalah nih salah satu counter handphone tempat gue nongkrong. Lo ngeband Per? Iya. Yang lain bawa gitar, lo nggak bawa apa-apaan. Masa gue bawa drum? Banyak dong. Gue bilang, emang lo punya? Gitu ya. Emang lo punya drum? Gue nggak punya. Lo mau? Tapi lo kerja sama gue. Kerjalah gue di counter handphone itu, nungguin counter. Di daerah mana tuh? Di situ juga, di Brombek juga. Gue kerja di situ. Duitnya pertama gaji gue beliin snare drum second. Udah, singkat cerita lagi, dia ngeliat nih si yang punya toko ini namanya Om Cui, dia ngeliat potensinya anak-anak.
yuk kita rilis, bikin seadanya, semampunya, sebisanya. Udah belaga gila nih masuk studio ngetek. Udah jadi goblok semua. Bingung satu, bingung sebenarnya, bingung biaya sama bingung gue baru pertama kali nih masuk studio yang gue harus tag per track apa segala macam kayak gitu-gitu. Udahlah Titur apalah itu. iya kayak gitu-gitu. Bingung nih mau bayarnya. Yang punya duit ada, yang nggak punya duit juga ada. Udah jual barang apa segala macam. Ya maksudnya berjuang banget lah buat band ini. Sampai pada akhirnya di titik setelah rilis nge-print tiap malam, ngelipetin, jalan ke Glodok beli CD blank atau segala macam. Iya. Udah. Jadi nih, udah ke packaging semua. Bingung lagi udah jadi mau dijual kemana? Siapa yang mau beli? Itu berapa piece bikin? Lupa ya kalau berapa piece ya, karena secetaknya aja malam itu kejadiannya. Ya, paling kan logikanya kan satu itu kan isi 100 kan ya? Iya 100 mungkin 100 ada. Mungkin 100 mungkin 200 kan. Bingung nih ceritanya. Caranya gimana ya? Udah tiap hari di counter itu diputar lagu itu, di toko sebelah di fotokopi diputar itu terus. Ternyata nggak taunya kita nggak pernah tahu di luar juga udah ternyata udah berjalan. Akhirnya orang datang. Orang mau beli CD pada kala itu bukannya ke toko CD atau ke distro, ke counter handphone. Belinya di counter handphone. Udah nih. Nah, akhirnya wah, rasa percaya diri naik kan. Rasa percaya diri handphone naik. kejual apa enggak? Gue ketawain. Akhirnya gue percaya diri. Baru jual sih dia ngejual. Iya, takutnya dipecat lagi kan gara-gara kejual ya enggak. Tapi udah tuh akhirnya gue ngerasa gue harus berbuat sama ini band. Berbuat sesuatu. Gue apa yang bisa gue perbuat? Gue untuk bukan menutup ya, untuk mengisi kosongnya gue yang nggak bisa gue perbuat. Apa yang bisa gue perbuat? Gue punya motor, gue keliling belaga gila. Beneran keliling belaga gila tuh maksudnya gue bawa CD, gue cetak profile band. Udah punya duit berapa hari itu yang penting bisa isi bensin motor, gue jalan. Nah termasuk mungkin salah satunya yang gue titipin dari Boet bisa sampai ke tangan. Gue punya band, nih CD-nya, ini profilnya apa segala macam, bisa main nggak? Oke siap Per. Kalau buat temen yang mau nolong, oke ntar gue bantu. Tapi kalau buat yang nggak pernah gue kenal dan belum tentu mau nolong gue, pernah pun gue ngasih. Oke siap, ntar ya kabarin. Udah berusaha datangin, padahal gue nggak tahu itu secara prosedur tuh gimana sih, gue nggak tahu. Gue cuma modal nekat. Gue datang ke radio, gila nggak gue? Siapa gue datang ke radio? Nawarin. Iya datang, Mbak saya mau naruh profil band sama ini buat radio. Oh iya Mas, ditaruh aja di situ. Resepsionis. Oh, iya resepsionis. Datang udah gue taruh di situ. Pemikiran gue pada saat itu ditaruh di situ pasti akan dikirim ke dalam. Tapi kan gue nggak tahu itu dikirim apa enggak. Itu aja yang gue lakuin, jalan sono, jalan sini, main ke sana, main ke sini, nunjuk. Main tuh dalam maksud gue bawa band. Iya. Nah itu berkembang sampai akhirnya gue dipegang sama mantan manajernya Naif yang pertama, Om Dito namanya. Dari situlah udah tuh mulai berjalan. Bersyukurnya gue sebenarnya pada waktu itu adalah gue dikelilingin orang-orang baik, benar-benar orang-orang yang mau bantu. Berjalan, udah itu berjalan dengan sendirinya. Tumbuhlah ceritanya nih. Saat ketika manggung ada yang datang, Bang, kita fansnya Lascel Bang. Wah makasih banget nih, gue bilang itu makasih banget. Gue ngundang main ke tongkrongan kita di bengkel staff daerah sini. Datang tuh Bang, datang Jis, datang bawa teman. Iya, ini tongkrongan kita. Akhirnya mereka kan ngeliat tuh keseharian kita kayak gimana sih, nongkrong banget. Besoknya begitu lagi. Itu berjalan dengan sendirinya. Makin banyak ya. Iya, datang tumbuh. Ngelihat band-band lain, band-band Jakarta Selatan bikin gathering band dan fans. Iya, Fanbase-nya.
gue kan agak grogi secara diri sendiri ya, masa iya sih gue ada fans gitu kan, sama anjing nih apaan sih gitu. Karena gue secara pribadi gue nggak pernah ngasih skat, nggak ada batasan. Fans. Ya, mungkin kalau secara bahasa itu fans, tapi ya gue bingung sampai sekarang, gue bingung gue harus nyebut mereka apa. Nah, kalau gue simple, gue nggak ada batasan. Lo enak, gue enak, lo sopan, gue sopan. Iya. Itulah batasannya secara alami aja menurut gue. Ngerti lah ya. Bikin dong nih bang, gathering di Taman Menteng. Oh iya, gue inget tuh. Iya, Taman Menteng itu first. Udah, yang datang gue lupa berapa orang, tapi kok ada yang datang dan foto-foto. Main gue di situ ngerasa anjing, gue diajak foto. Iya anjing, gitu. Maksud gue, main gue diajak foto nih, udah kayak gitu segala macam. Itu rata-rata mereka itu anak-anak ABG. ABG men, kalangan SMA Ke bawah. SMA, SMP, SMA ya. Gue pada waktu itu belum bisa create anak-anak kuliahan. Udah tuh SMP, SMA udahlah ya, kimcil kayak gitu-gitu ya, ngumpul yang datang. Ya, apa yang bisa gue perbuat? Akhirnya gue coba menerapkan ilmu yang pernah dikasih ke gue, karena gue pernah main dan deket sampai sekarang sama teman-teman band di Jogja. Gue coba merangkul mereka dengan cara itu. Ya udah datang. Padahal men gue nggak punya duit. Kalau mereka datang kan paling nggak air putih dingin aja harus ada. Iya. Iya dong. Goreng-gorengan aja harus ada. Kadang gue sendiri malu bang. Gue nggak punya duit men. Cuman lo nganggep gue wah nggak seperti itu sebenarnya gitu. Akhirnya apa? Mereka sendiri bang, nggak bohong gue. Mereka datang bawa makanan, bawa kue pancong, bawa apa segala macam. Asal mereka ngumpul sama kita. Situlah gue rangkul sampai itu membesar dengan sendirinya, tanpa gue bentuk, tanpa gue buat, tanpa gue bikin strategi untuk membesarkan itu. Tapi itu ngembang dengan sendirinya. Saat itu ngembang, boleh dikatakan gue lah yang paling dekat sama mereka. Datang ke rumah, itu depan rumah kalau udah mereka ngumpul satu gang tuh isinya parkiran motor, orang paling gini doang. Motor siapa sih banyak? Tamunya Ceper. Tamunya natural sekali, keren. Iya, udah begitu, udah gue rangkul segala macam sampai akhirnya mereka benar-benar besar. Barulah gue konsen memikirkan mereka, gue konsen mikirin mereka apa segala macam. Namanya Last Friend itu yang bikin? Sebenarnya sama-sama nyari ide namanya. Last Friend dari Lasel sama dari anak-anak fanbase-nya Lasel juga. Ya udah namanya Last Friend aja deh. Mereka kan nggak beraturan tuh di mana-mana. Akhirnya gue bikin tuh. Ya udah kita bikin teratur. Jakarta Timur, Utara apa segala macam. Iya. Itu kesepakatan bersama ya nama Last Friend ya. Iya. Nah, akhirnya gue bikin tuh Jakarta Timur, Utara apa segala macam. Per wilayah ya? Ya per wilayah supaya bisa membedakan. Nah, nggak tahu kenapa gue tuh cuman punya ide pada waktu itu, saking mereka deketnya sama gue, deket banget. Gue punya ide gini, lo semua kan masih pada sekolah ya, duit mau nonton gue manggung juga masih minta sama orang tua apa segala macam. Ada yang sekolah, ada yang gembel juga ada yang anak jalanan pun ada, gitu, ada. Semua kalangan anak-anak pada waktu itu. Udah akhirnya gue bilang pada saat gathering, ada gathering lagi di Monas waktu itu. Ini gue agak ngelengkap ya. Ada gathering di Monas. Wih, itu gemeter bang gue bang. Lumpuh gue kalau bohong. Gemeter gue ngeliat penuh sama Last Friend. Monas tuh, setangga Monas tuh, tangga Monas yang di atas itu penuh men. Gue kayak ngeliat fotonya di mana itu masih ada fotonya. Gila itu. Itu gue edan men. Ibaratkan mungkin negara gitu, gue presiden gitu. Wih, gila, rakyat gue banyak, rakyat gue banyak men gitu. Nah disitulah pas gathering itu gue ngumpul kan, biasa lah ya ada penyampaian dari masing-masing player. Nah di situ gue cuma ngomong bang, Last Friend ini kan dari banyak, dari A sampai Z, dari yang susah sampai yang kaya mungkin. Cuman gue mimpi gue mudah-mudahan kewujud, gue bilang kayak gitu. Suatu saat nanti lo tetap akan mengingat hal ini.
nggak cuma lo mengingat Lashelnya, tapi mengingat last friend satu dengan last friend lainnya, karena lo dari yang nggak kenal menjadi kenal, dari yang nggak berhubungan jadi berhubungan. Mau gue pernah bilang kayak gini, ini yang gue sampein, ini yang gue sampein dulu ya. Mau gue siapapun nanti di last friend yang berhasil, yang sukses, pokoknya yang bisa menjadi sesuatu, ingat sama last friend yang lain. Dia sukses, lo belum sukses, lo kenal kan sama dia, coba kita saling bantu apa segala macam, coba gitu, saling rangkul. Saling rangkul. Kalau gue cerita terlalu panjang ya, berjalan terus itu terjadi bang. Itulah sampai sekarang gue bersyukur banget, dan itu terjadi. Kenapa gue bisa bilang terjadi? Salah satu last friend ada yang sekarang udah jadi manajer di salah satu gerai resto besar di Jakarta. Sampai bang, lo mau makan, lo mau ngapain, lo datang bang, gue servis, siap. Tapi gue nggak pernah memanfaatkan itu. Iya, kadang-kadang ada yang bisa dimanfaatkan juga dari situ. Yang gue seneng lagi ada kabar, bang, gue sekarang kerja sama si ini bang, di sini. Gue baru masuk, berarti omongan gue yang dulu didengar dan dilakuin. Sampai sekarang ada yang udah kerja nih di daerah Koja, gerainya nggak usah gue sebut ya. Sampai sekarang ada bertiga, mereka kerja satu tempat. Dari yang satu udah masuk duluan, dia ngajak yang lain. Gue bersyukurnya gini, ada impactnya. Ada impactnya. Pesannya itu dapet. Apa yang gue sampaikan dapet. Gue keluar dong dari Lashel. Karena ada suatu problem yang mungkin pada saat itu, karena problemnya adalah mungkin karena ada egonya juga, ada mungkin ada. Itu lo keluar itu udah masuk label? Udah. Gue udah di label. Tapi itu udah, menurut gue itu udah cerita yang lalu lah ya. Tapi membuat Lasel lebih baik lah dengan lo keluar ya. Iya dong. Iya dong. Iya. Lo harus aku. Enggak, gue nonton set masih dramanya ceper, terus video klip selanjutnya kagak ada nih orang ya. Sebenarnya gue pengen tahu keluar kenapa. Nah, karena ya sebenarnya karena ada permasalahan intern, dan ada permasalahan yang ada di dalam, dan ada yang dari luar juga. Jadi input output gitu. Iya, itu adalah terjadi. Gue karena kalau misalnya gue menceritakan, nanti ada yang punya versinya, ada yang punya versi itu, udah gue menyelesaikan dengan ya udahlah, biarkan itu nanti terjawab dengan sendirinya. Waktu berjalan. Iya gitu. Gue udah keluar bang, gue udah keluar dari Lasel. Lo mundur atau? Gue mengundurkan diri. Gue mengundurkan diri. Gue keluar, udah dong. Gue udah bukan apa-apa. Lemes dong kalau udah keluar. Tergantung 15 menit minum dulu. Keluar lagi. Padahal saat itu ya, menurut gue Lasel kau bikin MLM, kopi ginseng, laku keras itu. Itu laku loh. Ya udah downline-nya banyak banget. Ya. Gak kepikir saat itu. Nggak kepikir. Tapi memang benar sih, apa, secara untuk pesannya dapat. Untuk tapi yang nggak tersampaikan ya, ada nih yang nggak tersampaikan dan nggak terwujud sama gue. Gue mau tadinya gue mau membentuk suatu koperasi. Koperasi itu yang gerakin anak-anak last friend. Nanti ya entah kita bikin apa. Tapi itu baru ide pada waktu itu, baru ide dari beberapa orang, tapi belum sempat terwujud. Mungkin kalau andekan itu terwujud, yang kayak kakak bilang tadi, kayak MLM kayak gitu, mungkin ya bisa ya, mungkin ya. Udah, singkat cerita gue udah mengundurkan diri karena ada beberapa masalah. Gue memutuskan untuk mundur, ya udahlah. Di situ pun gue sebenarnya mengakui gue harus bersiap dengan segala keadaan yang nanti harus gue hadapin saat gue cabut. Tapi gue nggak pernah berpikir gue kehilangan pamor. Gue nggak pernah berpikir gue kehilangan dikenal, karena ya gue bersyukurnya ya dari Lasel pun gue bisa dikenal orang, tapi gue nggak pernah takut untuk kehilangan hal itu. Gue berpikirnya ya udahlah, mungkin gue bisa dikenal orang itu karena bonus, gue bisa lebih ada pamornya sedikit juga, itu bonus. Kalau suatu saat itunya udah nggak ada, ya udah berarti bonus gue udah habis. Gue mikirnya kayak gitu. Ya nanti gue harus bisa berpikir pada waktu itu, mungkin 5 atau 7 tahun ke depan gue harus menghadapi masa-masa sulit.
Tapi gue mau menghadapi itu dengan diri gue sendiri. Gue bertanya dan gue menjawab dengan diri gue sendiri. Udah gue biasa aja, lepas gitu. Udahlah gitu, mengalir begitu aja. Sampai ada beberapa kalangan laspren yang tetap menginginkan gue bertahan di situ, ada yang apa segala macam. Gue selalu bilang sampai detik ini bang, kalau mereka pada bilang bang comeback to Lasya, bang comeback to Lasya, gue cuman bilang bagaimana nanti jalannya Tuhan aja, gue bilang kayak gitu. Siapa tahu ntar ya Gue bilang kayak begitu. ada kemungkinan gitu. Orang yang pertama kali datang saat gue memutuskan keluar, nggak bohong gue. berapa jam setelah gue nge-tweet dia datang. Kenapa Ri? Ntar dia cerita apa segala macam udah. Berarti ada cerita nih. Ada cerita nih. Gitu. Berarti ada cerita nih. Tambah sampai sekarang kalau gue mikirnya gini bang, gue sama semua kalangan ayo. Gue sama semua teman OKG apa segala macam, gue nggak pernah kayak gimana, gue nggak pernah meng-create diri gue untuk yang gimana gitu. Ya udah, karena gue berpikir suatu saat kalau gue harus menghadapi masa sulit, masih banyak orang yang mau membantu gue dan mau menerima gue. Gue mikirnya kayak gitu. Gue nggak, yang tadi gue bilang bang ya, gue nggak pernah minta, gue nggak pernah ngebentuk. Ya udah, gue bener-bener jalan. Semua natural. Sampai detik ini bang, yang gue heran, gue udah berapa tahun keluar dari Lasya, nggak duduk di kursi yang biasa gue dudukin di dalam. Tapi tiap gue kalau lagi kerja keluar kota, tiap gue lagi event keluar kota apa segala macam, gue dikunjungin man. Masih nempel. Gue disambangin, datang ke hot bang, udah contoh ya waktu itu kayak di Surabaya, bang udah landing di Surabaya, udah gitu, tapi harus kerja gitu. Ada waktunya kapan bang? Ada waktunya cuma jam segini. Walah malam ya bang, iya besok harus pulang. Udah bang, jangan nanti kalau udah selesai jangan langsung tidur dulu bang ya please, kita mau ketemu sebentar aja. Datang Jogja datang Di Surabaya gue selalu sekamar sama dia kan. Iya. Wah. Ini saksi nih nggak bisa. Saksi kayaknya nih, ini kayaknya best friend nih. Terus selalu datang mereka. Mereka bilang gue nyaksi. Mereka datang kadang-kadang bawa apa? Bawa sesuatu lah. Ya, minuman tradisional situ ya. Minuman lokal lah. Bawa dan ngobrol sama mereka. Gue kadang tidur juga. Paling gue gitu, lo tidur, iya udah gue ngobrol ya udah bawa ke atas aja gitu, apa kayak gimana gue ngobrol udah kayak gitu. Nah sampai detik ini juga selain yang menemuin kayak gitu, entah di sosial media gue, mereka pun masih aktif sama gue, mereka masih menanyakan. Padahal gue sampai kadang mikir gini, gue udah bukan apa-apa tapi masih ada orang yang menganggap gue apa-apa, ya berarti itu gue harus bersyukur. Itu doang sebenarnya, sesimpel itu. Keren nih ceritanya. Bersyukur. Keren banget. Tapi ketika ketemu dengan Laspren gitu sama lu ada nanya nggak? Maksudnya dengan yang lain gimana hubungannya gitu? Laspren itu. Gue nggak pernah dengan siapa nih maksudnya? Dengan Laspren yang datang, misalnya yang ke Surabaya ke hotel lu ada atau memang dari dia juga ada cerita nggak? Gue ke ini nih yang personil yang sekarang itu. Gimana hubungannya, atau lu ada pengen tahu nggak atau gimana gitu? Kalau gue pengen tahu enggak, atau dari dia juga sendiri kalau dari merekanya yang menceritakan iya, tapi kalau gue mau tahu enggak, dari mereka menceritakan, dan gue selalu mencoba untuk ya sedikit membimbing dan mengarahkan. Ayo lo tetap semangat, lo tetap harus jadi fanbase yang baik, lo jangan maksudnya jangan punya pemikiran si A begini, si B gini, si C gini. Jangan punya pikiran kayak gitu, karena kita pasti punya feel yang berbeda. Gue selalu ada gue atau nggak ada gue di situ, monggo gitu. Lo harus jadi fanbase yang bagus. Selalu harus memperkokoh. Iya. Di dalam fanbase itu. Begitu. Pada akhirnya gue berpikir untuk bisa jadi apa? Gue pernah berpikir untuk bisa jadi lebih atau bisa jadi spesial di mata orang, nggak harus jadi yang gimana. Gue mikirnya gitu, karena emang gue udah nothing tulus aja, gue udah ngelakuin aja. Tapi ada kemungkinan kalau reunian ada kemungkinan nggak nih? Ya kan banyak musim band pada reunian lah, mau band tapi besar. Kayaknya harus di suatu saat, kan mereka bukan milik dirinya sendiri, milik banyak orang. Iya. Kalau saran banyak lah. Kalau ditanya kayak gitu, jawaban yang sering sih pertanyaan,
kangen nggak sih loper, pasti tuh banyak banget kayak gitu. Tapi kan gue sendiri juga sebagai manusia juga nggak munafik, pasti ada rasa kangennya lah, nggak mungkin nggak. Namanya gue ikut ngebangun, namanya gue ikut perjuangin bener-bener dari korengan berdarah bernanah sampai sembuh lagi gitu loh, kan kayak gitu ya. Masa jadi presiden Presiden Monas. masa ya nggak ada rasa kangennya? Pasti ada rasa kangennya itu tuh. Kita yang denger aja serius banget hari ini kayak Iya. Susah nih. Nah, yang Ntar lo nangis tuh. yang lucunya lagi, gue pernah waktu itu lagi ada tur radio sih sebenarnya, tur radio ke Surabaya, nyangkut lah nih gue di Surabaya. Sebenarnya yang maju duluan, yang masuk duluan bandnya dia, ke ranah radio media apa segala, bandnya Kakak. Sampai gue gini, posternya Arka gede banget di apa kaca radio yang kaca-kacanya kan banyak stiker-stiker. Udah masuk nih promonya di berjalan. Ya gue seneng gitu kan, gue seneng. Wah anjing nih bandnya Kakak, bandnya Bram. Gue bilang Sampai pernah kita di salah satu majalah musik ya. Iya. Musik halo, bukan hai. Hai. Di majalah itu satu cover ya, Ri? Satu cover. Pendatang baru, dua-duanya satu cover. Dan gue gak megang tuh majalah itu. Lascal sama Arka bareng. Nah di situ pembuktiannya adalah gue dengan konsep yang memang dikonsepin, tapi Lascal dengan berjalan sendiri hasilnya beda. Bisa dibilang hasilnya beda, tumbuhnya beda, caranya beda. Dan akhirnya berjalan. Menurut gue yaitu Lascal tuh kayak apa ya? Faktor luck tuh gila banget. Iya, faktor Pada saat luck. itu menurut gue tuh, wah dia ini band luck banget. Maksud tanpa produksi dengan caranya sendiri ya kan pada saat itu. Nah cuma memang terkadang godaan-godaan suka ada godaan-godaan di dalam band ya ada aja pasti. Faktor keberuntungan. Faktor keberuntungan yang memang era itu juga kan itu hampir ABG semua yang suka gitu dengan lagunya. Memang lagunya itu ya dari pribadi sih. Tapi perjalanan band sih menurut gue emang kayak gitu sih ya. Maksudnya pada saat lu berkomitmen untuk memajukan sebuah band tanpa mikirin lu siap gak kalau bandnya meledak. itu nantilah. Yang penting ini Jalan. fokus dulu jalan. Betul. Nah, terkadang orang suka Target bingung dulu kan? ya. Suka bingung Ya, begitu nanti. bandnya diakuin dan meledak suka goyang. Itu akhirnya terjadi kan. Ya mungkin band besar juga terjadi ya, mungkin slang juga terjadi kan pada saat itu. Hampir semua band lah. Hampir semua. Lagian bersama itu nggak harus sama ya. Betul banget. Bang. Jadi tagline dia itu. Yoi. Bersama nggak harus sama. Bersama nggak harus sama, betul. Kalau beda jadi. Tapi move on kan? Move on. Nah, ngomong move on deh. Ini ngomong move on deh. Nah, wah ini harus lo tanya dulu apa gue langsung aja nih? Langsung Oke. aja. Era move on ya. Era move on nih Bang Black. Era move on tuh gue udah bener-bener gue bingung. Bukan bingung ya maksudnya. Gue mau kerja apa ya? Gue mau melakukan apa ya? Nggak ada kegiatan. Untuk bisa gue tetap punya penghasilan. Udahlah, edit flow aja udah. Ambles man, ambles gue pernah ngerasain yang namanya ambles, nggak punya apa-apa. Pernah gue ngerasain itu. Sempat bukan pisah ya, pertemanan masih, cuman pisah tongkrongan. Kakak punya tongkrongan sendiri, gue juga punya tongkrongan sendiri. Akhirnya ada waktu di mana kakak datang ke gue, kontak, temuan Ri, oke, bla bla bla. Ri, ini gue juga lagi apa? Gue juga apa itu bahasa lo? Apa tuh? Waktu lo ngajak gawe? Apa ya? Lagi pengen gawe. Bukan, gue juga baru memulai lah ya bahasanya. Baru mulai lembaran baru. Memulai. Tapi sabar ya Ri, kata dia gitu. Sabar ya Ri. Gitu. Nanti ada waktunya. Udah. Iya. Dut, santai.
lo masih semangat kerja kan Ri? Saling menguatkan. Iya, lo masih semangat kerja kan Ri? Ya masih, gue bilang gitu masih. Lo Karena menurut gue ya orang keluar dari band tuh, apalagi band yang dia bangun bang, itu kan mendalam ya. Kayak lo kehilangan pacar banget gitu, maksudnya benar-benar mendalam. Gitu. Kayak kehilangan sesuatu yang biasa lo lakuin ya hilang. Dan itu menurut gue kalau bukan temen ya nggak ada yang bisa nyelamatin. Ya harus temen yang nyelamatin. Nah itu yang dilakuin sama kakak waktu itu ke gue. Menyelamatkan Mas Ari. Lo Saling menguatkan. Saling menguatkan sih mungkin lebih benarnya gitu. Lo masih semangat kerja kan Ri? Masih kan? Lo mau kerja? Mau, gue bilang gitu. Dan gue nggak bilang nggak mau. Ya udah Ri sabar, nanti ikut ya sama gue, kita sama-sama kerja bareng atau segala macam. Nah ternyata gue nggak tahu kakak udah lebih dulu masuk ke dunia pertunjukan. Kakak lebih dulu. Oh berarti lo udah duluan. Duluan. Kakak lebih duluan ikut pertunjukan. Kakak udah berjalan, udah segala macam. Mungkin udah lumayan lama kakak berjalan, barulah gue diajak. Gue ikut. Udah ikut. Gue nggak tahu kan. Gue harus gimana Dut. Udah lo pokoknya ntar ikut aba-aba dari gue aja nanti gampang kok kata dia gitu. Masih dunia lo. Iya udah nggak apa-apa ya, apa aja gue mikir gitu. Udah apa aja yang penting gue happy dan gue bukan orang yang harus pakai pantofel, nggak harus yang rapi lah gitu. Pokoknya perjalanan santai gitu. Ada lah nih kakak udah. Ayo Ri besok gini ikut kerja. Oke siap, pakai bajunya ini Ri sama ini. Oh iya, ayo. Berangkat nih. Padahal pada saat itu gue mikir kan, maksudnya gini, pekerjaan mungkin gambarannya adalah pada saat itu gue juga dikuatkan juga bang. Sebenarnya sama teman, dia manajer band dan dia punya show management di dunia pertunjukan. Jadi meng-create semua pertunjukan lah. Jadi kita nih show manajemennya. Nah suatu hari dia menguatkan gue juga untuk ngajak gue. Oke nih, ternyata ada sesuatu yang seru banget nih di sini. Ternyata masih di dunia pertunjukan. Bedanya dulu kita tampil, kalau sekarang kita mempersiapkan orang tampil di belakang layar. Di belakang layar. Dalam arti kita yang benar-benar di mana tempat band duduk kita udah harus tahu. Nah, gue berpikir kan, oh dia mengerjakan ini harus orang band juga. Biar tahu, ya kan? Pasti pas gitu. Akhirnya gue ngajak dia, tapi ada rasa ketakutan nih gue ngajak dia. Ketakutannya adalah presiden soalnya. Presiden Monas. Ketakutannya adalah pada saat itu gue berpikir dia biasa di atas panggung. Ya, mungkin dari dia datang ke gigs, datang ke venue yang memang dia biasa dilayanin, disiapin. Kali ini kita harus ngelayanin kan. Nah, jadi pertama kali dia kerja, tes. Bawa nih nasi box ke band. Oh, dia mungkin agak bingung ya, oh gini kerjaannya. Bawa nasi box. Nah, alhamdulillah sama dia ditenteng. Tanpa embel-embel inilah. Tanpa embel-embel gue rockstar nih. Super sekali. Akhirnya berjalan. Itu digituin sama siap. Gue demen gini. Gue digituin sama Gendut. Ri, ini nasi buat kru sama buat band. Lo bawa ke sana. Oh siap, gue tahu dia harus makan. Yoi. Itu juga gue kalau lagi manggung harus makan. Gue bawa. Pokoknya positif aja. Iya. Nah, terus sama dia dikirim. Waktu bang. Ri, lo jaga di situ. Ntar ada Q kabarin apa segala band harus keluar harus apa segala macam. Oh begini ya namanya baru ya gue kan masih ngeraba gitu. Tapi bener ya gue nggak tahu ya gimana teman-teman gue. Tapi bener pada saat itu gue mengkesampingkan siapa gue. Ya udah gue suka aja udah gitu. Berjalan terus sampai detik ini bersyukurnya ya mungkin dalam situasi pekerjaan seringkali terjadi kesalahan-kesalahan teknis atau kesalahan-kesalahan umpan atau segala macam itu biasa. Tapi sampai detik ini gue bersyukurnya ya menurut gue ya insya Allah sih gue jangan sampai
ngasih rasa kecewa yang begitu besar. Itu yang gue jaga, jangan sampai gue kasih kecewa ke orang. Itu doang yang sampai detik ini gue jaga. Dan pada akhirnya gue pernah berpikir suatu saat pasti akan ada orang yang kenal gue di panggung dan orang itu akan mempertanyakan, "Oh, di sini Per, apa lo gitu?" Itu terjadi. Itu terjadi. Pasti. Iya, tapi itu gue enjoy, Bang. Ngejalaninnya gue enjoy. Saat gue diajak kerja sama gendut, jujur. Ya gendut ya mungkin mudah-mudahan ingat ya. Gue nggak nanya berapa yang gue terima. Terus gue minta apa segala macam, enggak. Udah gue ikut aja. Pakai ini Ri, iya, pakai sepatunya ini. Iya, udah gini. Oh begini, oh begini. Oh, pertanyaan gini. dia cuma lu masih mau kerja kan? Iya. Pertanyaan dia cuma itu doang. Iya, Betul. karena menurut gue pada saat itu butuh anak band juga yang gimana tahu caranya memperlakukan anak band lainnya. Yang notabene di mana anak band itu beda-beda kan. Ada yang artis banget, ada yang band-band top 40. Tapi kan kita harus treatmentnya harus sama. Nah kalau bukan anak band, gue rasa nggak akan ngerti tuh hal itu gitu. Nah makanya kenapa gue ngajak dia, kebetulan lagi nganggur ya Ri. Betul. nganggur banget itu. Nganggur banget, sedih banget. Makanya pada saat itu gue pikir, oh ini dia pasti bisa. Gimana cara nge-treat anak band dari mulai datang sampai dengan duduk, sampai dengan dia sebelum dia minta makanan, kita udah harus taruh makanan. Sampai sejauh itu. Berarti lo udah berapa tahun tuh? 2000. Total sampai tahun 2021. Wah, gila udah berapa tahun kita hidup ya? Berapa ya? Gue mulai itu start 2007 kalau nggak salah. 2007. Nah, sampai sekarang Enggak 2007 ya? enggak lah, 2006-an loh. Iya, segitu. Nah, sampai sekarang makanya yang tadi gue bilang misalnya ada manggung nih, kakak nggak bisa, udah pasti gue nggak bisa. Gue nggak bisa, kakak pasti nggak bisa. Karena kenapa? Begitu juga Bang, sampai di dunia kerja gue sama kakak tuh pasti satu tempat. Karena ibaratkan yang kakak ya, paham dengan band-bandan, gue juga begitu paham dengan band-bandan. Gue tahu di panggung tuh harus gimana, kakak juga tahu di panggung harus gimana. Udah sampai detik ini, selain satu kamar, satu Kerja. lain juga udah gue. Itu udah sampai sekarang. Ya bersyukurnya gue sampai detik ini balik lagi. Gue cuman simpel sih, gue udah ya gue sadar diri lah ya, gue jarang ibadah ya, gue nggak tahu doa gue diterima apa enggak. Gue cuman berdoanya minta kalau ketemu orang yang baru, ya temuinnya sama orang yang baik supaya circle gue tetap baik. Itu doang. Amin. Tapi lu di belakang layar nih, lu berdua, ada nggak hal kendala yang memang paling signifikan selama lu kerja di belakang layar? Banyak udah teh. Banyak. Ya, banget. Dan selama kita di dunia pertunjukan, yaitu show management ya, belum pernah bintang tamunya Lascal. Masih? belum pernah. Karena segmennya mungkin agak berbeda ya. Maksudnya segmennya Lascal itu kan teenager banget. Teenager, iya benar. Teenager banget. Nah di segmen gue tuh lebih ke corporate, lebih ke konser yang memang kayak gitu-gitu. Konser rokok udah pasti nggak ada Lascal karena dari namanya pun anak-anak banget kan nggak boleh dirokok. Berarti Di beberapa brand memang pada kala waktu itu gue masih di Lascal juga, gue pernah ditolak di beberapa brand rokok karena masalah nama. Lascal gitu. Sempat pada waktu itu mau mau ada berpengaruh ya. Berpengaruh. sempat pada waktu itu mau ada Dan perubahan tapi sampai detik ini belum pernah ketemu bintang tamunya Lascal. Kalau ada Lascal bintang tamunya, dia gue suruh bawa nasi box. Kalian kawan. Ya itu. Tapi nggak apa-apa. Profesional. Iya profesional. Tapi hal yang paling lu aduh ini anjing banget nih Ben, atau misalnya ketemu tip yang memang susah tuh apa sih selama lu di belakang layar? Oh banyak. Mungkin itu bisa gue jawab dari beberapa artis, dan gue punya list artis yang rese, dari mulai yang rese sampai yang baik banget banyak. Dan menurut gue band yang baru dan yang menengah rata-rata pasti lumayan Lah. dibanding yang legend tuh justru baik-baik banget. Berarti dia tahu attitude-nya anak band. Oh iya karena gue anak band juga gitu ibaratnya. Wah kacau kalau ada yang sampai gimana gue pasti enggak bang, pasti tahu. Dan gue tahu band yang resek banget ada, sampai yang baik banget ada.
yang dihabisin Jis kayaknya. Iya. Apaan? Ngobrol sama mereka orang yang dihabisin kayaknya deh. Iya. Gue punya ini kayaknya menarik dan gue emang di utara juga ngebangun ini nggak tahu harus dikasih hadiah sama siapa dan dapat apa nggak tahu, ngalir aja. Iya lah. Kuliah anak-anak band ini seru ini. Ya seru bang. Emang ternyata bener ya, pernah ada salah satu teman gue pernah bilang juga, saat lo ngelakuin sesuatu ya udah kalau lo mau, lo suka, lo nyaman, ya lo lakuin itu ikhlas, nothing tulus aja lo lakuin. Apa yang kita dapat ya kita nggak tahu, kapan itu datang juga kita nggak tahu. Udah ya semua tuh hadiahnya tuh kayak secara yang tak terduga itu doang. Jadi gue nggak tulus. Iya gue jadi yang tadi gue bilang gue nggak mau ngecewain, kayak kakak udah ngajak lu kerja. Kalau dibilang lo nggak malu per biasa dilayanin, sekarang lo harus ngelayanin. Gue nggak malu karena gue nggak tahu ya, mungkin itu udah tertanam kali di diri gue sendiri. Gue pernah nyebut kok, gue di diri gue sendiri gue pernah nyebut karena gue ada beberapa teman-teman seniman di Jogja, gue sering sharing di sana. Saat lo pernah berada di satu proses lo menuju puncak, saat proses itu jangan sampai lo tergoda, lo sampai goyang, sampai lo harus menjadi diri lo yang lain gitu. Tetaplah jadi diri lo, cuman yang namanya batasan apa segala macam akan ada, tapi gimana caranya lo ngatur itu, jangan sampai lo berubah jadi orang lain. Karena yang namanya orang nggak akan ada yang pernah tahu hari ini lo gimana, besok lo jadi apa. Saat lo hari ini jadi seperti ini, ya inilah lo yang saat ini. Saat lo besok jadi apa, ya lo yang besok gitu, lo yang nanti. Nah, gue mikirnya itu, kalau gue nanti harus jadi orang yang terlalu ngerasa gimana, gue cuman satu ketakutan gue, takut nggak ada orang yang nggak mau nolong gue nantinya, itu doang. Jadi ya udah gue bersikap biasa aja, mengalir let it flow. Pribadi. Cukup sekian ya, obrolan singkat. Jadi habisin. Sampai jumpa lain waktu.